Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Bertemu lagi dengan saya, Widya Kartika Wirayasa, dalam tugas demonstrasi kontekstual penerapan budaya positif segitiga restitusi modul 1.4. Dalam kegiatan PGP ini, saya dibersamai oleh Ibu Fasilitator, Ibu Eneng Mardiana, dan dibersamai pula oleh pengajar praktik Bapak Sakimin. Salah satu budaya positif yang kami terima sebagai proses belajar pada PGP ini yaitu mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat tumbuh dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Segitiga restitusi digambarkan melalui 3 tindakan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kali ini saya akan menyampaikan simulasi praktek segitiga restitusi. Kasus yang pertama yaitu ketika pembelajaran berlangsung, terjadi perselisihan antara Julia dan Azka, sehingga menyebabkan kegaduhan di dalam kelas. Silahkan Bapak Ibu guru hebat dapat menyimak bagaimana skenario praktik segitiga restitusi yang saya lakukan pada kasus pertama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Azka, Julia. Silahkan duduk. Baik, Julia, Azka. Kalian tahu tidak kenapa Bu Widi memanggil Julia dan Azka secara pribadi ke ruangan Ibu? Tahu, Bu, karena kami bertengkar di dalam kelas tadi ketika jam pelajaran. Betul. Ibu memanggil Azka dan Julia ke sini karena Ibu ingin mendengar langsung dari Azka dan Julia kenapa pertengkaran itu bisa terjadi dan membuat kelas menjadi gaduh. Begini, Bu, awalnya tadi Azka sedang mengerjakan tugas matematika. Lalu Julia meminjam pensil, tetapi Julia tidak menyebut nama Azka, malah menyebut nama orang tua Azka. Jadi Azka kasar lalu melempar pensil itu tepat terkena kepala Julia. Apa itu benar, Julia? Iya, Bu, saya kan hanya bercanda. Saya tidak tahu kalau Azka akan melempar pensil. Jadi saya balas dengan melempar pensil kembali ke Azka. Soalnya sakit, Bu, kena kepala saya. Seperti itu ya. Coba Ibu mau bertanya lagi. Azka, apa perasaan Azka setelah Azka melempar pensil tepat di kepalanya Julia? Saya merasa puas, Bu. Maafin Azka ya, Bu, karena telah memulai kegaduhan di dalam kelas. Kalau Julia, apa yang Julia rasakan setelah Julia memanggil Azka dengan nama orang tuanya dan malah membalas melempar pensil kepada Azka? Saya juga puas, Bu. Kalau begitu, ada lagi tidak yang Julia dan Azka rasakan selain daripada rasa puas? Ya, Bu, sebenarnya saya merasa tidak enak juga kepada Azka ketika menyebut nama orang tua Azka. Tapi saya pun terbawa emosi ketika Azka melempar pensil. Kalau menurut Julia, apakah baik memanggil nama Azka dengan menyebut nama orang tuanya? Tidak, Bu, tidak baik. Maafkan Julia ya, Bu, karena memulai kegaduhan di kelas. Kalau Azka, apakah baik Azka langsung merespon Julia dengan melempar pensil tepat di kepala Julia? Tidak, Bu. Harusnya Azka hanya menegur Julia agar
agar tidak memanggil nama orang tua. Tetapi Aska malah tersulut emosi. Maafkan Aska juga ya, Bu. Baik Julia, Aska, Bu Widi sangat menghargai permintaan maaf Aska dan Julia. Ibu hanya ingin Aska dan Julia menyadari di mana letak kesalahan kalian. Ibu juga meyakini setiap manusia itu memiliki kesalahan, tetapi setiap manusia yang memiliki kesalahan itu bisa memperbaikinya. Bu Widi pun memanggil Aska dan Julia ke sini bukan untuk menyalahkan kalian berdua, tapi untuk mencari solusi bersama. Bagaimana caranya agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi? Baik, Bu. Menurut kalian, adakah cara agar kejadian ini tidak terulang lagi? Ada, Bu. Dengan kami lebih saling menghargai dan menghormati, maka kejadian ini tidak akan terjadi. Iya, Bu. Sebenarnya Julia senang belajar dengan Ibu, tapi Julia hanya ingin bercanda. Julia malah membuat Aska marah dan membuat kegaduhan di kelas. Padahal kan Julia bisa bercanda di waktu istirahat dan tidak mengolok-olok Aska dan teman yang lain. Ibu sangat setuju sekali dengan pendapat Julia dan Aska. Untuk selanjutnya, hal apa lagi kira-kira yang dapat Julia dan Aska lakukan untuk menambah hal baik dalam diri kalian? Saya tidak akan lagi tersulut emosi, Bu. Kalau Julia? Kalau saya tidak akan bercanda berlebihan, apalagi pada jam pelajaran. Hebat, pendapat yang bagus Julia Aska. Intinya di sini Bu Widi juga ingin mengingatkan Aska dan Julia tentang keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah kita buat. Masih ingatkah dengan kesepakatan kelas kita? Apa ada kesepakatan kelas kita yang sesuai atau berkaitan dengan kejadian kalian kali ini? Masih ingat, Bu. Salah satunya menjaga ketertiban kelas. Baik, menurut kalian, apakah yang ingin kalian lakukan tadi sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Sudah sesuai, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih karena Aska dan Julia masih mengingat kesepakatan kelas kita dan sudah bisa menentukan sikap yang sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Untuk selanjutnya, hal apa lagi yang akan Aska dan Julia lakukan? Kami sudah saling meminta maaf dan akan lagi fokus belajar. Benar, Bu. Kami sudah saling meminta maaf dan saya akan lebih terus mengontrol diri untuk tidak berbuat hal yang buruk. Hebat Aska, Julia, Ibu bangga sekali kepada kalian. Ibu yakin Aska dan Julia adalah anak-anak yang baik. Ibu selalu berharap agar Aska dan Julia tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dan menjadi anak yang baik. Itu saja ya pertemuan kita kali ini. Aska dan Julia boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama sayang. Untuk kasus yang kedua, yaitu tentang Fajar yang beberapa kali datang ke sekolah terlambat, sehingga mengganggu aktivitas pembiasaan di sekolah. Skenario praktik segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap kasus 2 adalah sebagai berikut. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Fajar, silahkan masuk Fajar. Baik, Bu. Terima kasih. Silahkan duduk nak. Selamat pagi Fajar. Pagi, Bu. Fajar tahu tidak kenapa Bu Widi memanggil Fajar secara pribadi ke ruangan ibu? Tahu, Bu. Karena Fajar sering terlambat kan, Bu? Iya sayang. Sebelumnya ibu mau bertanya, Fajar tahu tidak pukul berapa sekolah kita harus memulai pembelajaran? Pukul 6.30, Bu. Betul Fajar, sekolah kita memulai pembelajaran itu pukul 6.30 dan Fajar sering sekali datang lebih dari pukul 6.30. Kalau Bu Widi boleh tahu, apa yang menjadi alasan Fajar datang terlambat ke sekolah? Sebelumnya, Fajar minta maaf ya, Bu. Karena rumah Fajar sekarang sudah pindah.
sudah tidak dekat lagi dengan sekolah. Ayah ibu Fajar tega, jadi Fajar harus menaiki angkutan umum. Angkutan umumnya pengangkatnya lama. Seperti itu. Ibu malah baru tahu kalau Fajar sekarang sudah pindah rumah dan jauh sekali dari sekolah. Ibu mendengar alasan Fajar dan cerita Fajar. Ibu tahu Fajar adalah anak yang mandiri. Sebetulnya Bu Widi bangga bisa memiliki siswa yang mandiri seperti Fajar. Mau berangkat sendiri ke sekolah menggunakan angkutan umum tanpa diantar ayah bunda. Bu Widi meyakini Fajar bahwa setiap manusia itu memiliki kesalahan, tetapi setiap manusia bisa memperbaikinya. Fajar, Ibu memanggil Fajar ke sini bukan untuk menyalahkan Fajar, tetapi Ibu untuk mengajak Fajar bersama-sama mencari solusi agar Fajar tidak terlambat lagi. Kira-kira ada nggak yang bisa Fajar lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Fajar akan mencoba bangun lebih pagi, jadi berangkat juga lebih pagi agar terhindar dari keterlambatan. Baik Fajar, Ibu akan selalu menghargai apapun usaha Fajar. Di sini, Ibu juga ingin mengingatkan Fajar tentang keyakinan dan kesepakatan kelas kita. Fajar masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Ya Bu, Iya, pintar. Ada tidak kesepakatan kelas yang sesuai dengan kejadian Fajar sekarang? ada Bu, kita harus datang lebih tepat waktu. Betul Fajar. Terima kasih karena Fajar sudah mengingat kesepakatan kelas kita. Udah Pak. Jadi kira-kira sikap apa yang harus Fajar terapkan agar sesuai dengan kesepakatan kelas yang tadi Fajar katakan? Kita harus lebih disiplin waktu Bu. Hebat Fajar, betul sekali. Ibu merasa senang Fajar masih mengingat tentang kesepakatan kelas dan sikap apa yang harus Fajar terapkan. Boleh Ibu bertanya sekali lagi? Kira-kira besok Fajar masih ada kendala nggak agar bisa datang tepat waktu ke sekolah? Tidak Bu, Fajar akan datang lebih tepat waktu. Hebat, Alhamdulillah Fajar. Ibu doakan agar Fajar bisa datang lebih pagi ke sekolah, lalu Fajar berangkat menggunakan angkot, tidak ngetem-ngetem lagi karena Fajar sudah berangkat lebih pagi. Ibu yakin Fajar adalah siswa yang mandiri. Fajar bisa menjadi anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Amin, terima kasih Bu. Sama-sama Fajar. Fajar boleh kembali ke kelas ya nak? Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Widi karena Bu Widi tidak langsung menghukum dan menyalahkan Julia, tetapi mengajak Julia mencari solusi. Julia janji akan menjadi anak yang lebih baik. Aska mau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada Ibu Widi karena Ibu Widi membuat Aska tahu dan menyadari kesalahan Aska. Aska akan memperbaiki kesalahan Aska. Awalnya saya takut ketika dipanggil Ibu Widi. Saya kira saya akan dihukum dan dimarahi Ibu Widi. Ternyata tidak. Saya senang karena saya malah diajak mencari solusi atas permasalahan saya. Terima kasih Bu. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual saya mengenai praktik segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.